Pak Jokowi tanda tangani Perpres nomor 7 tahun 2021. Bukti nyata upaya pemerintah mencegah ekstremisme sejak dini. Ditulis oleh Agus Oloan di www.sword.com. Di tengah kesibukan Pak Jokowi dalam mengurus negara ini, terutama wajah penuh menggambarkan kelelahan usai memeriksa dan memastikan para pengungsi di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya korban dan bagaimana dahsyatnya gempa yang telah mengguncang Mamuju, yang oleh para kadrun dan para oknum-oknum atau orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan, malah memelintir dan memberitakan berita hoaks seputar kegiatan Presiden di Mamuju. Di mana dalam video yang beredar, di framing gara-gara Pak Jokowi mau datang, warga dipaksa pindah ke tenda rekayasa, padahal yang sebenarnya, para pengungsi korban gempa Mamuju disediakan tenda yang layak di dalam Stadion Manakara dan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19, di mana tenda-tenda tersebut disekat-sekat, agar tidak terjadi kerumunan, dan menghindari kontak fisik yang terlalu signifikan. Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartanto, menjelaskan mengenai pemindahan sejumlah pengungsi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, di mana Heru menyebut bahwa lokasi stadion lebih baik dari lokasi sebelumnya. Di stadion kan sudah ada dapur umum, tim medis, dan tenda yang layak, sehingga memudahkan membagikan bantuan. Bisa diberikan bantuan obat-obatan, cek kesehatan sehingga pelayanan lebih mudah, dan intinya untuk masyarakat, kata Heru kepada wartawan, Rabu, 20 Januari 2021. Namun begitulah, saya, warga di Mamuju ini, masih agak susah untuk diarahkan ke kehidupan yang lebih baik, terbukti ada warga yang menolak direlokasi ke tempat yang lebih layak. Sedihnya, terlihat dalam beberapa cuplikan video yang beredar, warga di Mamuju banyak melakukan penjarahan atas bantuan-bantuan korban gempa, di mana belum sampai ke tujuan. Mobil-mobil bantuan di-stop dan dijarah, bahkan mereka berani menjarah rumah pejabat yang menampung bantuan-bantuan korban gempa. Ini adalah tugas pemerintah daerah, dalam mengedukasi warga Mamuju, agar tidak melakukan penjarahan-penjarahan lagi. Nah, sehari sebelum ke Mamuju, Presiden Jokowi baru saja mengunjungi korban banjir di Kalimantan Selatan. Memang banyak pekerjaan rumah di awal tahun baru ini, yang harus diatasi oleh pemerintahan Pak Jokowi. Namun, dikala kesibukan beliau, Presiden Jokowi masih sempat mempelajari dan menandatangani sebuah perpres yang diyakini mampu menghadang perkembangan radikalisme dan terorisme dari dalam negara kita, lewat Peraturan Presiden Nomor 7, Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2021. Apa itu ekstremisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekstremisme berasal dari kata ekstremis. Orang yang ekstrem, orang yang melampaui batas kebiasaan, hukum dan sebagainya, dalam membela atau menuntut sesuatu. Namun, dalam Wikipedia, ekstremisme disebutkan secara harafiah, adalah kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem atau advokasi ukuran, atau pandangan ekstrem. Saat ini istilah tersebut banyak digunakan dalam esensi politik dan agama, yang merujuk pada ideologi yang dianggap benar, padahal sesat. Mungkin, penjelasan ini lebih rinci, dan dapat diterima akal, sehingga sifat dan sikap ekstremisme ini, paling dilarang di negeri kita sekarang ini. Ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat, terhadap sesuatu yang melebihi batas kewajaran dan dapat melanggar hukum. Ekstremisme adalah doktrin politik atau agama, yang membuat aksi untuk mewujudkan tujuannya, dengan berbagai macam cara, seperti gerakan yang keras dan fanatik terhadap sesuatu. Beranjak dari kenyataan, banyaknya doktrin-doktrin, atau ceramah-ceramah, atau khotbah-khotbah, hingga ajaran sesat yang dimunculkan oleh penceramah-penceramah, ustadz-ustadz ataupun pengkhotbah-pengkhotbah di rumah-rumah ibadah, yang salah tafsir hingga menyesatkan umatnya, plus di negeri 62 ini,
gampangnya mendapatkan label ustadz, menjadikan kualitas khotbah atau ajarannya banyak berbau ujaran kebencian, hingga mengajak berbalik menyerang pemerintahan yang sah, dan berpotensi melakukan aksi-aksi teror, maka pemerintah dengan tegas mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021, yang isinya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dalam Perpres tersebut, pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada penceramah dan pengelola rumah ibadah, agar memiliki pemahaman terhadap pencegahan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di masyarakat. Pelatihan tersebut akan diadakan karena dibutuhkannya peningkatan kapasitas komunitas masyarakat, khususnya komunitas rumah ibadah, dalam merespons ekstremisme. Pelatihan pengelolaan rumah ibadah tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama, demikian bunyi petikan Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Lewat pelatihan tersebut, pemerintah bertujuan menghasilkan banyak penceramah yang memiliki sikap moderat dalam menyampaikan ajaran agama. Selain itu, pemerintah juga bertujuan menciptakan suasana rumah ibadah yang cepat tanggap dalam mengantisipasi kemunculan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga berencana memberikan pelatihan kepada guru hingga dosen pendidikan formal mengenai materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, para guru dan dosen akan diberi pelatihan tentang sistem belajar mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menilai materi tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme belum diadopsi dalam kurikulum pendidikan formal dan kegiatan kemahasiswaan. Nantinya, pelatihan ini akan diberikan kepada guru pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, dosen di perguruan tinggi, hingga guru dan dosen agama. Diharapkan, pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas guru dan dosen terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan meningkatnya kemampuan mengajar menggunakan metode berpikir kritis. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memasukkan materi tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ke dalam kurikulum pendidikan formal. Tentunya dengan terbitnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme tahun 2020 sampai 2024 ini, kita sangat berharap aksi-aksi radikalisme, intoleransi hingga terorisme terkikis hingga ke akar-akarnya. Namun sekali lagi pasti banyak pihak-pihak yang sudah terafiliasi dengan para kadrun akan menolak perpres ini. Namun sekali lagi, kita penulis award sudah seharusnya menebarkan kebaikan-kebaikan ini, hingga para kadrun banyak menjadi sadar dan kembali mengobarkan semangat toleransi dan semangat keberagaman, mencintai Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitulah kura-kura.